Wah, siswa kurikulum Merdeka punya nilai UTBK lebih tinggi dari siswa kurikulum 2013? Melihat hal ini, apakah benar bahwasanya kurikulum Merdeka di Indonesia telah berhasil diterapkan? Perkenalkan, nama saya Niputurati Diana Putri dengan NIM 23130111043 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Ya, berita ini memang benar adanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya analisis oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek melaporkan bahwasanya rata-rata nilai UTBK SNBT tahun 2024 dengan kurikulum Merdeka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai UTBK SNBT tahun 2023 yang menggunakan kurikulum 2013. Bahkan, beberapa lembaga independen juga melakukan analisis data terkait nilai UTBK SNBT tahun 2024 dan menemukan hal yang serupa. Salah satu analisis menunjukkan bahwasanya selisih nilai rata-rata UTBK SNBT tahun 2024 antara siswa kurikulum Merdeka dengan siswa kurikulum 2013 yaitu berada pada rentangan 10 hingga 20 poin. Tak hanya itu, pada hasil PISA tahun 2022 lalu, Indonesia mengalami peningkatan posisi 5-6 dibandingkan pada hasil tes PISA tahun 2018. Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Nadiem Makarim bahkan melaporkan bahwasanya kemampuan matematika yang dimiliki negara kita yaitu Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya dampak akibat learning loss pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan rata-rata nilai kemampuan matematika dunia itu mengalami penurunan sekitar 21 poin. Sedangkan Indonesia hanya mengalami penurunan sekitar 13 poin. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemampuan matematika yang dimiliki oleh Indonesia cukup meningkat. Perlu diketahui bahwasanya di saat yang sama yaitu tahun 2022, kurikulum Merdeka telah mulai diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi dampak atau permasalahan dari learning loss ini akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwasanya kurikulum Merdeka pada saat itu berhasil diterapkan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan mata kuliah telaah kurikulum sebelumnya terkait dengan kurikulum Merdeka, tepatnya pada kelompok 8 yang telah menyampaikan presentasinya mengenai kurikulum Merdeka, kita mengetahui bahwasanya kurikulum Merdeka itu menekankan pada kemampuan siswa dalam berkolaborasi dan berkreativitas sesuai dengan potensi dan bakatnya. Kurikulum Merdeka ditandai dengan adanya berbagai proyek yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dalam pembelajaran matematika sendiri, tugas berbasis proyek sudah sering sekali dilakukan. Seperti halnya dalam video ini, terdapat seorang anak SD atau sekumpulan anak SD yang diberikan sebuah pembelajaran berbasis gamifikasi oleh gurunya. Nah, hal ini merupakan salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka yang berlaku pada saat ini. Adanya kurikulum Merdeka yang membebaskan peserta didik untuk memilih apa yang dia sukai dan berkolaborasi bersama rekan-rekan sebayanya membuat pembelajaran matematika yang pada awalnya dianggap momok yang menakutkan kini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ditambah adanya dukungan dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, menjadikan kurikulum Merdeka ini sangat dapat berkembang lebih jauh lagi di masa depan. Terlebih apabila kurikulum Merdeka nantinya dapat mengadopsi atau mengaplikasikan teknologi seperti augmented reality atau virtual reality ke dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Sangat besar sekali peluang atau kesempatan untuk menjadikan pembelajaran gamifikasi yang telah diterapkan pada video tadi ke dalam teknologi AR atau virtual reality ini, yang dimana nantinya akan mampu lebih menarik perhatian anak-anak untuk belajar matematika lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, beberapa tahun ke depan saya yakin kurikulum Merdeka dapat berkembang jauh lebih baik didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tentunya dengan pemanfaatan atau pemberlakuan yang baik pula. Sekian dari saya dan terima kasih.